Pendidikan menjadi barometer kemajuan bangsa. Tapi faktanya, setelah sekian lama, pendidikan di Indonesia tak mengalami perubahan. Sejak pandemi menerpa, mau tak mau, pendidikan harus menghadapi serangan disrupsi. Beruntung, ada terobosan baru dalam dunia pendidikan semenjak Presiden Joko Widodo memilih Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bisa dibayangkan betapa tidak siapnya pendidikan di Indonesia selama pandemi jika masih diberlakukan cara-cara konvensional dalam pembelajaran. Tak hanya itu, Nadiem mendobrak dengan menerapkan kurikulum pendidikan baru di Indonesia, seperti kurikulum yang dilaksanakan di negara-negara maju. Apa yang dilakukan Nadiem Makarim hingga pendidikan di Indonesia seperti puzzle yang disusun ulang olehnya? Nadiem yang muda, penuh terobosan, layak disebut sebagai sang pendobrak. Bagaimana kansnya di 2024? Adakah dia layak untuk jabatan lebih tinggi lagi dari sekedar menjadi Menteri Pendidikan? Kenapa saya menerima tugas ini sebagai Menteri Pendidikan? Ya karena sekarang kita walaupun mungkin tidak dijajah oleh asing, kita punya berbagai macam penjajahan di dalam negeri, penjajahan mental, penjajahan diskriminasi sosioekonomi, ya, intoleransi dan hal-hal itu yang menurut saya harus kita mitigasi dan harus kita serang mulai dari muda, dari generasi muda. Karena cara tercepat untuk melakukan perubahan menurut saya adalah cara tercepat adalah sebenarnya yang paling permanen adalah untuk merubah karakter daripada generasi sebelumnya. Ya, jadi ini adalah kuncinya. Dunia tidak butuh siswa yang jago menghafal. Itulah salah satu pernyataan tegas Nadiem Makarim tentang hal mendasar pendidikan di Indonesia. Siswa membutuhkan skill lebih untuk bisa memahami, menalar, berdiskusi, berekreasi, berinovasi, dan berkomunikasi dengan baik. Sederet hal-hal yang selama ini menghalangi kemajuan pendidikan di Indonesia satu persatu diurai. Hingga akhirnya berkonsep Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka diusung sebagai cara baru dalam mengembangkan kapasitas siswa. Esensi dari konsep ini adalah pembelajaran aktif. Siswa dan guru harus sama-sama aktif dan memiliki peran yang sejajar dalam proses belajar. Konsep pedagogi harus berubah. Guru lebih berperan sebagai mentor. Siswa bisa belajar dari banyak temannya melalui diskusi. Konsep ini berpotensi membuat siswa lebih leluasa mengembangkan kapasitas. Penilaian terhadap siswa tak lagi ditentukan hanya dari hasil ujian nasional. Tak hanya itu, perubahan kurikulum juga menjadi target Nadiem demi menggapai pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Program Merdeka Belajar diyakini dapat meningkatkan skor PISA atau Program for International Student Assessment. Jika sebelumnya kondisi pendidikan di Indonesia sempat berada di urutan yang memprihatinkan dari 77 negara di PISA 2018, kini Kemendikbud lebih optimis sejak pendidikan di Indonesia mengalami perombakan. Tak hanya hal-hal mendasar yang disusun ulang oleh Nadiem, perkembangan sisi eksternal pun ditangkap dengan baik. Bagaimana Nadiem menerapkannya dalam bidang pendidikan? Di tengah masa sulit pandemi, bayangkanlah apa yang akan terjadi pada generasi bangsa jika pendidikan di Indonesia masih gagap teknologi. Akankah kita rela 45,21 juta siswa menatap masa depan dengan suram? Lagi-lagi dengan cekatan, Nadiem mengatasi hal ini dengan sangat baik. Pendidikan justru mengalami akselerasi yang sangat cepat di tengah masa sulit ini. Mau tidak mau, sekolah-sekolah memanfaatkan teknologi secara maksimal dan menerapkan pembelajaran secara daring. Tak hanya siswa,
Guru pun bersusah payah mengajar dan memaksa untuk upgrade diri demi bisa melakukan proses pembelajaran sesuai patokan yang telah ditetapkan. Terobosan pendidikan yang menjanjikan dan kekinian. Ya, Nadiem memang secekatan itu. Sebagai menteri termuda dalam Kabinet Indonesia Maju, Nadiem menguasai skill startup. Sebelum terjun berperan sebagai Mendikbud, ia merintis perusahaan startup hingga membawa hasil cemerlang yang bisa dinikmati publik sampai sekarang. Pengalaman pribadinya ketika berbenturan dengan kemacetan membuat jiwa entrepreneurship-nya membuncah. Pada 2011, dia merintis perusahaan startup yang dikenal dengan nama Gojek. Selain berjiwa entrepreneurship, Nadiem jeli dalam memanfaatkan kemudahan teknologi. Ia memanfaatkan teknologi untuk mengakomodasi idenya hingga muncul aplikasi Gojek. Bersama Gojek, Nadiem mendapatkan banyak penghargaan, mulai dari The Straits Times Asian of the Year, Bloomberg 50 versi 2018, tokoh pemuda peraih penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24, dan Gojek masuk dalam Fortune's Top 50 Companies That Changed the World. Tak hanya memiliki partner pengemudi motor dan mobil, Gojek memiliki merchant GoFood dan penyedia layanan-layanan lainnya. Menarik sekali bukan? Sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Pengalaman perintisan Gojek mempengaruhi cara kerja Nadiem dalam mengurus pendidikan di Indonesia. Nadiem sadar, mengubah kurikulum pendidikan memang berisiko. Namun, startup menjadi strategi Nadiem dalam melakukan perubahan dan pengembangan ini. Proses iterasi berperan mendorong hingga lahir sebuah kurikulum yang benar-benar teruji, yang dapat diterima oleh banyak pihak. Pendekatan learning by doing memudahkan untuk mendeteksi adanya kesulitan atau kekurangan dengan cepat. Dengan prinsip segera dibuat, segera dicoba dalam skala terbatas, segera diperbaiki ketika mendapat masukan, hingga dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Dan ekosistem pendidikan di Indonesia pun siap untuk menerapkannya. Kesiapan ini dialami juga oleh Dinas Pendidikan, guru, siswa, maupun orang tua. Karena mereka terlibat dalam proses iterasi di dalamnya. Terobosan baru masa depan pun kini sedang disiapkan oleh Kemendikbud. Sebuah aplikasi super yang menyediakan berbagai layanan dalam dunia pendidikan yang akan menjadi roadmap pendidikan di Indonesia pada 2020 sampai 2035. Tentu, aplikasi ini bisa digunakan oleh semua stakeholder pendidikan, mulai dari siswa, guru, kepala sekolah, sampai pemerintah dengan penggunaan yang terintegrasi. Manfaat lainnya, aplikasi super ini bisa mendukung peningkatan kemampuan pendidik untuk belajar mandiri, mengetahui kompetensi murid via tes daring, mengurangi beban administratif guru, sampai menjaga transparansi penggunaan anggaran sekolah. Aplikasi yang dimaksud salah satunya akan bernama BOS Online. Khusus untuk kepala sekolah, BOS Online ini akan membantu semua pembelanjaan anggaran dengan sistem pelaporan yang otomatis dan dapat mendukung pembuatan planning yang tepat bagi pendidikan. Begitulah cara Nadiem membenahi pendidikan. Nadiem Anwar Makarim, putra dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Al-Gadri, merupakan lulusan S2 dari Harvard Business School, Harvard University. Ia lulus dengan menyandang gelar MBA, Master Business of Administration. Ayahnya keturunan Minang Arab, seorang aktivis, pengacara terkenal, dan bergelar doktor. Ibunya seorang penulis lepas. Sepak terjang Nadiem dalam meniti karirnya bisa dikatakan bervariasi. Beragam peran pernah digelutinya. Diawali sebagai manajemen konsultan McKinsey & Company, sebuah konsultan ternama di Jakarta. Disusul menjadi co-founder dan managing editor di Zalora Indonesia,
Dan sambil mengembangkan Gojek, Nadiem menjadi Chief Innovation Officer Kartuku. Kiprahnya tak hanya bersinar dalam bidang pendidikan dan entrepreneurship. Nadiem pun berkiprah dalam usaha untuk mengubah budaya bekerja. Ia menjadi salah satu komisaris dalam Pathways for Prosperity for Technology and Inclusive Development, sebuah badan amal yang bergerak di bidang sosial dan berfokus untuk membantu negara-negara berkembang. Ia bersama Melinda Gates dan Sri Mulyani, Menteri Keuangan Republik Indonesia, membiayai serta mendampingi proses adaptasi dengan beragam inovasi baru dunia digital yang berpotensi mengubah budaya kerja. Nadiem tak hanya cerdas, berjiwa entrepreneurship dan jeli dalam melihat peluang-peluang untuk memajukan dan membantu masyarakat Indonesia. Ia memiliki kepedulian untuk memajukan sumber daya manusia dalam ranah nasional dan internasional. Sebuah prestasi dan kinerjanya yang tidak diragukan lagi. Indonesia patut bangga kepadanya. Masa depan yang lebih cerah untuk pendidikan di Indonesia kini perlahan mulai digenggam dan dinikmati. Dengan latar belakang yang dimiliki, bukan tak mungkin Nadiem juga berpotensi menjadi kuda hitam di bursa kepemimpinan nasional 2024 nanti. Yang pertama adalah ujian nasional kita ubah menjadi asesmen nasional. Di mana sekarang kita bukan mengukur informasi, tapi kita mengukur numerasi dan literasi kemampuan bernalar, Pak, sesuai dengan standar internasional. Dan pertama kalinya di sejarah kita, Pak Presiden, kita akan menambahkan survei karakter. Di mana nilai-nilai Pancasila akan bisa kita ukur dan kita kuantifikasi per sekolah. Isu-isu seperti intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan bisa kita ukur, Pak Presiden. Dalam per sekolah, Pak, nanti ada peta-petanya gitu. Bagus sekali. Jadi ini program Big Data, salah satu program Big Data pertama kita, Pak. Pak Presiden selalu menagih saya mengenai melakukan digital government. Jadi ini step pertama kita, Pak. Ya, itu lompatan yang ingin kita lakukan kan di situ. Betul, betul.